janji dan nurani. Enggak tuh udah di rebahan terus diajak ngobrol. Bismillah. Dear people, saya baru selesai cash sekarang kita coba collect data yang ada di tempat ini. Sebelumnya kita sedang berada di salah satu pabrik yang sudah tidak dipakai di Kota Bandung. Kalau data yang saya dapat tadi itu ada satu sosok perempuan. Kemungkinan besar kenapa energinya masih tersimpan di sini, dia korban kecelakaan. Cuman yang unik tadi setelah coba ngobrol lah gitu ya, ada sesuatu yang minta dibalikan. Puterkeun ka tukang katanya, saya lihat apa kan gitu ya. Nah, pas saya coba lebih dalam lagi konsentrasinya, ternyata kepalanya terbalik. Nah ini yang mungkin akibat dari kecelakaan itu, sehingga ada bagian tubuh yang mungkin belum sempurna ya. Nah disinyalir jenazahnya dibuangnya ke daerah sini, cuman itu beberapa puluh tahun ke belakang mungkin ya. Itu sih yang saya dapat. Kalau dari Tri gimana? Dari tadi pertama masuk sih udah mulai nggak kuat dengan bau-bau kayak amis. Amis, terus banyak yang datang, banyak yang coba nyerang juga, terus banyak yang minta tolong juga. Aku sih lebih ngerasain ada sebuah kesedihan di sini ya. Kesedihan mungkin ada beberapa sosok yang badannya kurang komplit. Mulai dari tangan, kaki, sampai kepala. Kayak korban-korban kecelakaan kayak gitu. Korban kecelakaan kayak gitu. Kan di sebelah banget pabrik ini pun ada ya, flyover kan? Iya. Flyover terus dari rel juga banyak yang lari-larinya ke sini. Di ininya. Nah terus ada satu sosok lagi yang coba hampir kayak mau makan, kayak mau makan kita semua di sini, ada di sebelah sini, sangat tinggi besar, itu kukunya mungkin ada segini lah, kukunya, itu sih. Nanti coba kita diskusi lagi sama Bang terkait data yang kita punya, kayaknya sih nge-cash cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Jadi Bab, kita sudah ada di sebuah gudang penyimpanan yang udah kira-kira 1 tahun ini Bab, kosong Bab. Dari tahun 60-an ya? Berdiri sih dari tahun 60-an Bab. Didirikan. Soalnya dia tidak berdiri sendiri kan? Nah iya bener. Tuh. Oh di sini ya? Nah Banyak. Ini sih pasukan ya. army gitu Bab ya. Ya, tapi ini Nah. karena begini, jadi mereka punya kekuatan untuk membuat penampakan.
Karena banyak Mbak ya? Karena banyaknya, jadi mereka bisa menyatukan kekuatan untuk mengumpulkan ini untuk apa? Bisa menjadi penampakan-penampakan. Oke. Kalau di sini banyak penampakan katanya. Nah, dari informasi yang didapat sih bahkan kemarin pas survei pun Mbak ada penampakan yang sangat jelas. Ya wajar kalau orusnya seperti ini mah. Ini orusnya kasarnya orus raksasa ini sih. Nah, justru di sini nggak begitu. Kurang ya Mbak ya? Mulai kan? Apa mungkin kita jadi Tadi di tempat yang tadi malah. Nah, mereka ngikutin apa gimana Mbak ya? Seperti nama gitu. Ya Mbak ya? Tuh. Nah, Tuh. dia banyak ini Mbak. Tuh. Ini bahkan Mbak terkesan dia seperti jadi ada Hujan ya? bayangan seolah padat kan Mbak, kalau dia bisa berbayang gitu kan? Harusnya mah begitu. Ini benar-benar padat tuh. Ya kan tuh. Tuh kan jadi seperti ada bayangan di sana. Iya. Tuh. Nah kan? Ini udah mulai memadat kayaknya Mbak. Tuh. Ngikutin. Ya wajar lah kalau misalnya di sini banyak penampakan kalau seperti gini sih. Kayaknya akan seru ya Mbak ya? Ya, harusnya sih. Harusnya seperti itu Mbak ya? Iya. Harusnya seru. Jadi memang tempat ini cukup luas juga ya Guy People. Lumayan, ini mah bukan luas lagi, luas ini mah. Lihat. Keren tuh tempatnya nih. Iya. Gue Dr. Joe, gue lagi ada di acara musisi alam gaib, Guy People. Gue lagi udah ada di lokasi sekarang. Let's go. Nah, Guy People, setelah kita tadi mencoba untuk berinteraksi. Tadi di sini ya. Sekarang Jadi di mungkin sini. saatnya saya panggilkan talent yang akan menjadi calon musisi alam gaib di episode kali ini. Silakan, Dr. Joe. Talent kita hari ini adalah seorang disc jockey sekaligus rapper. Please welcome. Selamat malam, sehat, Joe? Sehat. Sehat ya. Baik. Nah, Guy People, sebelum kita mulai explore lagi bersama talent kita opening dulu nih. Kita jumpa lagi Guy People di Musisi Alam Gaib Investigasi Astral yang kali ini kita mengambil tempat di salah satu gudang penyimpanan ya Mbak ya? Ya. Di daerah Bandung. Ya. Seperti apa keseruannya? Kita ikutin aja terus ya. Mbak ya? Ya. Jadi tempat ini konon. Karena biasa semuanya pasti berdasarkan katanya dulu. Katanya konon ini, itu dan sebagainya. Ini adalah gudang yang biasa dipergunakan untuk menyimpan barang. Entah barang apa. Tapi yang jelas kalau dideteksi secara keseluruhan itu barangnya ada barang lain dalam tanda kutip. Nah, barang lain ini ternyata disimpannya di dalam, Ditanam Mbak ya? ditanam. Ya. Makanya kenapa banyak sekali orbs. Orbs itu berkumpul di satu tempat. Tadi Mbak coba lari, ngejar nggak? Tapi mancing ternyata, gitu Mbak ya? Iya, mancing. Biasanya kalau misalnya itu kuat, itu ngejar. Oke. Ini enggak. Yang ngejar malah Makhluk yang tadi ya. yang berkaki 6 itu, yang melata di bawah. Kecoa-kecoa yang ngejar. Karena ada pergerakan. Disangkanya makanan mungkin. Dan memang Guy People tadi pas kita mulai masuk juga ya Mbak ya? Ya. Sangat, bahkan mungkin bisa dibilang ini yang terpadat ya Mbak ya? Iya, di sana tuh malah di luar tuh dekat-dekat keluar malah. Tapi ketika di sini itu dia bergeraknya tuh lambat. Di satu tempat dia bergerak cepat, di tempat lain dia bergerak sangat lambat. Makanya ketika Mbak lari tadi teng nggak ngejar, asli nggak ngejar. Nah Mbak, tadi kan yang di sana kita kalau yang saya rasakan sih Mbak ya, memang si orbsnya tuh sangat padat Mbak ya. Sampai saya lihat sekilas tadi dia bisa menimbulkan bayangan. Artinya Iya. kan itu transparansinya udah mulai Iya. ya kan Mbak ya? Kekuatannya Bisa- sudah mulai berarti ya besar. itu ya.
Tapi kenapa terkonsentrasi di sana? Berarti barangnya juga ada di bawah gitu kan? Ada di bawahnya sana ya? Iya, dan terutama tempat yang banyak besi itu bisa menjadi konduktor. Tapi di sini besinya sudah berkurang kan ya? Besinya sudah berkurang, biasanya mereka jadi liar, tidak nempel lagi begitu. Oh, Iya. atau mungkin kita coba explore ke atas, Pep. Mungkin Ayo, masih ayo, lebih ayo. banyak unsur besinya. Iya. Jadi di sini ada lantai 2-nya, Iya. Gay People. Tapi ngomong-ngomong, rapper kita ini suka meliput acara-acara seperti ini nggak? Suka nonton. Nonton sih iya. Iya. Yang kayak acara-acara pendakian ke gunung Oh, kayak gitu. Terus beberapa eksplorasi dari teman-teman YouTuber gitu kan. Iya, iya. Sering sama istri juga sering. Hampir Iya, tiap iya, hari iya, itu iya, nontonan. Dan Iya sekarang sih. mengalami ya. Mengalami sendiri. Tidak apa-apa biar bersaksi. Iya. Kan bersaksi itu awal dari beriman. Jadi belum beriman kalau belum bersaksi apa, Pep? Iya, iya. Kebanyakan kan orang bohong ngaku-ngaku bersaksi padahal enggak. Gimana ya? Di mana imannya? Nah, gitu. Ini sindiran. Ya. Ayo kita lihat yuk tempat Ayo. lain yuk, tempat Yuk. lain. Yuk. Ikut yuk. Di sini perkenalkan, nama saya Stanley Karwang, nama panggung saya si Venom. Saya asli Sulawesi dan sekarang lagi kuliah di Bandung. Di sini saya akan melakukan eksplorasi di sebuah gudang terbengkalai di Bandung menggunakan thermal detector yang bisa menangkap sebuah energi panas. Let's go. Yo. Gay people, sekarang saya ada di salah satu gedung di Bandung. Saya disuruh sinyalin jajan guys ya. Mana lagi? Oh iya, ini saya pakai kamera yang night vision sama bawa sensor sih, itu aja yang aku bawa. Mudah-mudahan nemu sesuatu. Oke, Gay People. Sekarang kita udah ada di penghujung segmen, yaitu perform dari calon musisi alam gaib kita. Tapi sebelum itu, kita coba akan review dulu apa yang didapat oleh para explorer kita nih, Mbak ya. Di sini udah ada 2 explorer. Sebelah sini siapa? Coba kenalin dulu. Nama asli saya Stanley Karwang Kalasuso. Coba diulangi. Stanley Pelan-pelan. Karwang. Nama saya Stanley Karwang. Nama panggung saya si Venom. Z Venom. Oke, Z, bisa diceritain nggak dapat pengalaman apa tadi pas eksplorasi keliling-keliling tempat ini? Wah, ini pertama first experience saya sih Bang. Soalnya belum pernah telusuri gedung angker kayak gini. Terus yang di gedung sebelah tadi itu yang paling ujung, pas saya bawa thermal detectornya, kayak tangan saya itu ngejar energi panas sampai ke ujung kamar mandi itu Bang. Oh, pantas tadi kita lewat itu Iya. kelihatan itu di atas ada siapa gitu. Oh ternyata dia. Memang itu seolah-olah digerakkan di situ. Iya, Iya. emang ke atap Bang, digerakin digerakinnya. Dia seolah-olah ada ngebawa gitu ya. sama yang di loteng di atas Bang. Wah Oh. itu gila sih. Ini tangan tuh seperti ada yang bawa sendiri gitu. Gitu. Iya kayak apa ya? Kayak Hawanya tuh ada yang kayak bawain Bang. Jadi kayak magnet nggak? Kayak anomali Iya, magnetik, kayak kayak magnet gitu sih, Bang. Oke. Oh, iya. Nah itu kira-kira fenomena apa itu Mbak penjelasannya nih Mbak? Yang jelas begini, gelombang itu frekuensi ya, itu gelombang. Tidak semua orang bisa merasakan gelombang seperti itu. Oke. Nah biasanya orang-orang yang bisa merasakan gelombang seperti itu tuh dia bisa lebih sensitif dan lebih peka terhadap semesta. Nah kalau dimanfaatkan itu sangat bagus tuh. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya seperti tadi kita bisa mendeteksi, kan itu tuh itu hanya kamera loh. Itu hanya kamera. Jadi tidak ada di sana tuh kekuatan untuk membawa sesuatu. Berarti kita sudah terkonek pada sesuatu itu dan membawa ke sana. Hanya masalahnya biasanya begitu tuh suka malu-malu. Begitu dibawa ke sana, dia tidak menjadi panas malah. Hilang malah. Malah si itunya kemungkinan besar si kameranya itu tidak mendeteksi panas, cuma biasa aja gitu, meremeng-remeng panasnya itu nggak begitu kencang gitu. Tapi justru tenaganya itu langsung ke orangnya, bukan ke si kamera itu. Nah itu pintarnya dia begitu. Berarti dia cerdas gitu.
Berarti langsung mengkoneksikan ya. Langsung mengkonek dengan orang bukan kamera. Iya, betul. Nah, satu lagi Gay People ada Explorer juga. Silakan, namanya siapa? Terus ceritakan pengalaman tadi seperti apa. Nama saya Iwan Krisna, biasa dipanggil Ice. 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 Oh Ice. Oh Ice. Oh iya. Kirain Ice. Ice. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu ngasih apa-apa, cuman beda di auranya sih. Di gedung sana, gedung sini sama di luar tuh beda. Kalau di sana dingin banget, pas di sini tuh rasanya panas, lebih hangat gitu lah, panas. Di luar masih sejuk-sejuk aja gitu. Nah, jadi tadi hanya merasa itu ya, auranya saja. Ya. Oke. Ya mungkin kalau dieksplor lebih lanjut, bisa lah Bapak ya. Bisa. Dan ternyata kalian berdua ini berbakat. Ada sesuatu lah gitu Bapak. Iya, ada sesuatu yang bisa dieksplor lebih dalam. Beneran ini mah, ini bukan ini ya. Soalnya di episode selanjutnya saya nggak pernah bilang begini. Nggak pernah loh. Jadi kalau emang gitu memang apa yang kita dapatkan ya, itu yang kita utarakan. Iya. Kita utarakan, kita selatankan, barat, timur, pokoknya. Tapi yang jelas, apa yang saya katakan ini adalah fakta. Gitu, fakta. Nggak dibuat-buat. Dibuat-buat. Kan melihat sendiri kan kita tidak ada gimmick kan di sini. Seadanya kita itu. Kalau misalnya ada gimmick pasti di gitu. Kalian di mediumisasi. Di lobby dulu. Di lobby. Berapa? Oke, terima kasih ya Explorer semuanya. Selama kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. udah mau jadi Explorer di Alam Gaib. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Mau ketemu lagi nggak? Bisa sih. Bisa. Kalau kata saya sih mending kita explore kemampuannya. Yuk. Ya, silakan. Hati-hati ya. Terima kasih ya. Lihat bawah ya. Lihat bawah. Oke, ini dia saat peak dari musisi Alam Gaib nih. Apa itu Mbak? Kirain mix. Kita panggilkan calon musisi Alam Gaib kita, Dr. Joe, please. Yo, what's up? Yo, siap yo. Mungkin Gaib People juga lihat kenapa saya berpakaian seperti ini karena talent kita adalah seorang rapper. Iya. Si Gaih rapper orang. Ya rapper gue repot. Nah Jo, gimana persiapannya untuk menghadapi waktu perform sekarang nih? Bismillah. Oke. Benar ya, bismillah lo, jangan bohong. Awas lo. Bismillah. Dengan nama Allah. Jadi jangan sampai berbohong. Karena begini, kebanyakan orang-orang bilang bismillah itu tidak sebenar-benarnya bilang bismillah. Jadi contohnya gini lah, kita makan. Nyebut bismillah dengan nama Allah ya, dengan nama Allah. Tapi sebetulnya intinya dengan nama enak. Hati-hati loh. Kita harus jujur. Jadi sekarang ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk ini, makhluk astral, kita harus jujur sejujur-jujurnya. Apa yang kita katakan itu adalah sejujur, karena mereka bisa merasakan. Dan mereka itu paling tidak suka orang-orang berbohong pada Sang Maha Menjadikan. Karena ini berbahaya. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dan di tempat seperti ini, jadi sebaiknya kita sekarang jujur saja. Kalau misalnya kita takut, bilang takut pada mereka. Kalau bisa. Jadi kita sekarang santai saja, nyalakan boomnya, boomboxnya. Kalau sekarang boombox segede gini ya. Kalau dulu mah tahun 90-an mah digini boombox sih. Ya, untung saya belum lahir. Oh gitu ya. Api. Nah Jo, jadi ketika nanti Jo perform di sini, berkomunikasi aja dengan kamera supaya kita bisa tahu apa yang terjadi, juga Gaib People juga bisa tahu. Jadi ketika Jo merasakan sesuatu sensasi yang Jo rasakan, diutarakan aja, diselatankan, ibaratkan, diomongin aja, Jo, komunikasi aja lancar seperti apa, seperti biasalah, santai gitu. Siap Jo? Ya. Oh iya, gitu aja lah ya. Pokoknya siap. Di sini tuh kalau misalnya tidak siap, bilang aja tidak siap. Tapi kita harus menghadapi itu semua gitu. Jangan sampai siap tapi di sini enggak, gitu. Di sini enggak. Meskipun nggak siap juga tetap harus jadi, ya, harus jalan. The show must go on. Oke aja ya. Kita tinggal ya Jo ya. Oke. Nanti kalau kita tungguin dulu, nyalain dulu. Kita kalau perlu apa-apa, bisa tadi kita bekalin alat komunikasi aja ya. Ya.
Jangan lupa alat komunikasinya matikan dulu, nanti kalau bisa kepepet. Alat komunikasinya mana? Tongnya. Ini HP. Ada ya, aman ya? Oh ya buat ini ya. Oh, ya. Oke, siap. Oke, gay people. Kita tunggu kejadian apa yang akan terjadi. Kita tinggal ya. Yuk. Tinggal ya. Oke, selamat malam gay people. Ini first time gua manggung di tempat sepi. Sebelumnya banyak berhadapan dengan orang banyak. Ini pertama kalinya. Punten saya cuma ingin menghibur. Semoga berkenan. Bingung ini teh, mau bawain lagu apa pertama teh. Semoga terhibur. Oke, di sini cukup panas ya. Saya juga tadi sebelum kesini teh kayak deja vu, kayak pernah kesini gitu. Oke ya, kita langsung aja lagu pertama ya. Don't Wait. Seharusnya ini lagu saya sama salah satu rapper juga di Bandung, namanya Insan, dan salah satu produser dari Semarang namanya Painful. Oke, kita mulai. I do it all day. Yeah. Loyalitas nomor satu, meski tak terlihat yo bagai hantu. Aku akan tarik, you know. Jaga nyawa ganti nyawa, you know. Banyak orang dalam ruang, cari gara-gara, kita cari ruang. Kondisi tak ada posisi, coba kondisi, ya. Dalam masa terkelamku, ku tak di belakangmu. Kau mulai jalan dulu, kau pergi ke hilir biar ku atasi bentang jalan terpanjang, tetap jalan-jalan terus saling-saling. Guna sebagai tilam, kau guna dengarkan tiap kata kelam, cukup engkau berjalan sampai ke ujung makam. Daydreams, I do it all day. What you price? Throw it up, babe. Don't wait, don't wait, don't wait. Harga diri kau gadai demi metropolitan. Kawan-kawanmu hilang, tak ada lagi teman. Yang ada hanya sebuah kepentingan. Tak ada materi harga dari sebuah kehidupan. Don't give up. Jangan salah langkah and walking out. Kau si mata jingga ya. Rolling, berdiri atau terbaring. Running, berdiam atau menggiring. Berjuang di alam sebuah lingkup monokrom, sempit bagai color room, seluas Google Chrome. Di kala masa beri tirani, berlingkup atau seberani, langit sembrani. Bentang jalan terpanjang, tetap jalan dalam, tak perlu salam-salam. Tak guna sebagai tilam, tak guna dengarkan tiap kata kelam, cukup engkau berjalan sampai ke ujung makam. Bentang jalan terpanjang, tetap jalan dalam, tak perlu salam-salam. Tak guna sebagai tilam, tak guna dengarkan tiap kata kelam, cukup engkau berjalan sampai ke ujung makam. Get it out. Yeah. You know. Oke, itu lagu pertama saya dari kolaborasi saya dengan Insen, salah seorang rapper Bandung juga, sama kolaborasi juga sama
produser asal Semarang namanya Painful. Sini cukup panas ya, padahal di bawah agak dingin. Kita mungkin lagu selanjutnya ya. Ini lebih ke pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya sendiri sebenarnya, bagaimana kita melangkah untuk berpijak sebelum mengambil suatu keputusan. Dan maaf, tadi agak lupa lirik sedikit ya, karena nggak konsen. Jadi ini pengalaman hidup saya, dan lagu juga ini featuring sama salah satu rapper Bandung, Playz, asal Padang ya, Padang Sumatera Barat, dan juga adiknya Sutra Laila asal Padang Sumatera Barat. Oke, mungkin kita langsung aja ke lagu selanjutnya ya, Kelana Langkah. Melangkah tanpa tahu pulang saat langit petang datang menjelang, sembari menata remah dunia yang kian mengekang, berderi pergi untuk harta yang nantikan hilang, hingga akhirnya nyenyak menggorok abadi dalam tenang. Kelam rubah muram kalah suram tak berjamaah, derita syarat sengsara gelisah takkan mengubah, sesal jara jiwa zina raga ronta dan goyah, kala jenazah sudah tak butuh serah ijazah, harap radialah jalani segelas air nirwana, ingin tanpa ikhtiar hanya menghampar sejadah, mengada minta megaruah tanpa sedekah, buat tak mereka hanya karena petua. Jikalau raya bisa diracik tanpa basmalah, layar tak harus berkembang tuh belas Selat Malaka. Lagu nalar semesta selam itu 3 petaka, jangan jadi legenda di atas nisan tanpa nama. Luruskan kakimu, Cek berulang kali, berbulan hari, aku berganti, yang mengerti berdialog dengan diri. Pada dia, aku ini siapa, dari mana, itu berapa, karena ukuran menutup pandangan, mengontrol perbuatan, koin emas dari hutan, tentang cuan, indah masa depan, cerita pengalaman, aku pun pernah jadi jutawan. Berucap kain lap, main trap, di pipimu ku dengarkan flow, best, aku rap, dilahirkan, on the line. ku dengan nada layu jatuh ke peladuan, terbawalah murangku luruskan haluan, menghilang dalam kamu, tak terlihat lagi takut, alam telah membawa bau, penyakit telah laut. Ku dengan nada layu jatuh ke peladuan, terbawalah murangku luruskan haluan, menghilang dalam kamu, tak terlihat lagi takut, alam telah membawa bau, penyakit telah lalu. Oke, itu lagu dari saya.
yang nyeritain tentang kehidupan dan perjalanan hidup. Mang, lagu terakhir Mang, kayaknya nggak kuat orang. Oke, perjalanan hidup yang, bingung mau ngomong apa. Perjalanan nyarita, pokoknya cerita-cerita tentang perjalanan hidup kita gitu, dari bagaimana kita membangun, memilih teman, dan semuanya. Ya seperti itulah ceritanya. Kita pokoknya bagaimana kita melangkah untuk next step, pijakan kita selanjutnya seperti apa, bagaimana kita bermimpi untuk dapatkan sesuatu, kurang lebih seperti itu si cerita tentang lagunya. Oke, coba kita sini. Panas banget ya. Kita lihat dulu. Nggak tahu kita bawain lagu apa selanjutnya. Mang. Oke, kita cek dulu ya. Untuk next songnya kita bawain lagu apa? Di sini ada lagu. Oh ini beda. Judulnya Dia. Menatap senja, langit pun melukis awan jingga. Kala malam tiba ku percaya, Saudilah temaniku untuk mendua. Tetaplah kau di dalam hatiku, merangkai kisah yang baru. Terima utuh hatimu, semua hari ku kirim dah namamu. Jika bila alam tersipu bertanya, apa pintaku, siapa cintaku, kaulah dia. Bukan cerita kisah dalam senandung nada, bukan pula suara selari karya ruang rindu yang tak punya kuasa membuka di antara kita berdua. Berjalan sekian Tuhan, hampir tak beri kesempatan, beri ruangan, berpikir apa yang harus ku perjuangkan, terbuangkan, membuahkan, di mana datang, berani ku ucap nikahimu diam, ku titibak anak tangga.
Oke, Gaib People, akhirnya sang calon musisi alam gaib kita di episode sekarang sudah berhasil perform di tempat yang sudah kita pilihkan. Iya. Tapi untuk musisi ini. Untuk sebelum itu, mau cerita dulu Mbak. Ini istrinya. Tadi kan di bawah pengen difoto bersama ektoplasma. Oke. Ya. Nah ada present semacam begini nih, lihat nih di belakang. Ini gede banget. Dia ngeblok sama apa? Itu gede banget, tapi di belakang dia, soalnya muka nggak ketutup kan? Iya betul. Wajah tidak tertutup. Nah ini di belakang. Nah ini mungkin yang tadi nyamperin ke sini. Gitu tuh. Jadi dia itu energinya yang terasa. Ini nih belakang. Nah ini ektoplasma. Nah ini nanti Gaib People bisa lihat gambar-gambar yang kita ambil ketika musisi kita ini sedang perform di sini, Mbak ya. Yeah. Kita di atas melakukan kegiatan juga. Dan kita di bawah itu banyak apa? Banyak berbuat sesuatu gitu di bawah. Karena kita mendeteksi juga, kita juga harus ini dong menjaga. Betul, memproteksi Mbak ya. Iya. Menjaga. Nah barusan Jo, gimana Jo? Bisa diceritain Jo? Pas lagu pertama sama lagu kedua kan masih aman lah posisinya, masih aman. Pas lagu ketiga kan saya udah ngomong kan pas sama Babab juga di bawah saya lihat dengerin lagu yang saya bakal bawa. Terus ya itu benar pas di lagu itu keluar teh di sana tuh bunyi itu intens pisan pas lagu kedua itu dan pas bunyi apa tuh? Kayak apa namanya benda jatuh gitu kayak sih kalau ada barang itu jatuh memang benar-benar kedengaran pisan kayak tadi ya gitu. Terus pas itu kan masih ada gitu karena itu pas di chorus ada suaranya yang cewek nyanyi pertama saya teh sebenarnya ini jujuran ini mah saya teh udah pengen udahlah beres karena kepala udah gede terus nggak tahu dari sebelah kanan cuma sebelah kanan sebelah kiri cuma dari belakang teh cuma kayak ada nafas gitu. Makanya saya teh udah angkat tangan. Nah terus pas udah mau beres chorus itu yang tadi saya bilang di awal ada kayak bukan sekelebat tapi visual itu kayak ngeblur itu kayak pakai jubah putih gitu. Makanya saya teh nge-rap tuh kesini. Pas yang kedua itu yang kata dari Mang Boy pertama tuh saya balik topi saya. Kenapa saya balik ke sini lagi? Karena saya agak gak kuat lihat yang sebelah. Biar kalah. Iya. Ya disangkanya kan tadi topi ke belakang. Disangkanya depannya ini. Depannya dia nyata belum. Salah depan dia. Salah depan. Begitu dibalikin. Sekarang jubah dia yang kelihatan. Tapi Mbak berarti sekarang sudah bisa disebut sebagai musisi alam gaib Mbak ya? Iya, rapper alam gaib. Rapper alam gaib. Rapper pertama ini. Rapper alam gaib pertama yang dia perform di depan para makhluk-makhluk astral dan energi cerdas. Dr. Joe. Selamat ya Joe. Ini sekolahnya lama doktor ya. Iya. Lama dia sekolahnya itu. Sampai dapat gelar S3 itu doktor itu lama. Ini doktor atau dokter? Dr. Joe. Dr. Joe. Nah Mbak, edukasi apa yang bisa kita kasih ke Gaib People nih Mbak mengenai apa fenomena yang memang baru kali ini ya kita temui yang seperti ini Mbak ya? Ya di sini banyak fenomena-fenomena baru. Terutama ektoplasmanya itu luar biasa sampai datang ke sini sampai dia bisa di belakang begini sampai begini nih sampai berasa napasnya Mbak ya katanya. Bukan napas itu energi ya energinya itu dia fluktuatif jadi seperti napas seolah-olah napas jadi energinya itu kan begini ini nih jadi seperti frekuensi wave, gitu ya seperti ada wave gitu. Nah itu tuh jadi seperti di sini tuh seperti hilang timbul ya seperti nafas lah gitu hilang timbul karena begini semesta itu semuanya juga berdenyut. Frekuensi itu ada gitu. Energi juga sebetulnya ada denyutan, ada frekuensi. Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang. Makanya kenapa ada goosebumps atau merinding gitu ya. Tiba-tiba goosebumps aja tuh merinding aja gitu. Itu tuh ada apa sebenarnya gitu. Ternyata itu frekuensi, mainan frekuensi dan kita memang ada kita dibekali lah antena ya. Receiver ya, Bapak. Ya ada transmitter, ada receiver. Nah si transmitter dan receiver inilah yang mendetek semuanya.
Nah kalau misalnya ini kita nge-rap gitu ya, rap atau misalnya kita perform atau kita nyanyi atau apapun lah itu, dan performnya itu pada mereka. Keniscayaan di semesta itu adalah memberi dulu, bukan menerima. Jadi seperti modem semesta itu, send and receive. Jadi kita nge-send dulu baru terima. Jadi kasih dulu baru terima. Nah sekarang kan kita diajarkannya terima kasih. Terbalik, Bapak ya. Itu munculin apa? Ego. Sedangkan yang diajarkan oleh semesta itu bukan ego. Kita memberi dulu, memberi send dulu energi. Nah baru kita menerima. Dan sebetulnya mereka itu niatnya baik loh. Gitu. Jadi mereka tuh datang ke sini, kemudian menunjukkan ininya apa? Eksistensinya. Ya eksistensi itu apa ya? Jadi ini gue ada gitu. Dan di mana-mana mereka berterima kasih ya, dari dulu betul. Ya. Dari dulu sampai sekarang setiap performa itu mereka selalu berterima kasih. Jadi tidak ada yang marah gitu, nggak ada. Sampai sekarang tuh belum ada pihak mereka yang marah. Bahkan banyak yang membantu semesta jadi terbuka. Ya. Terbuka, semua itu jadi terbuka. Pokoknya asik lah. Jadi sebetulnya tujuan kita untuk membuat musisi alam gaib itu adalah bagaimana kita menyelaraskan antara kita dengan semesta dan semesta-semesta yang lain, karena semesta itu banyak kan, bukan hanya 1, 2, 3, itu dimensi itu banyak juga. Ya tinggal gak apa-apa, nanti sewaktu-waktu kalau misalnya kita ke tempat yang angker itu di mana, gak apa-apa nge-rap aja. Ya, toh dalam tanda kutip Dr. Joe sudah dikenal, Bapak ya, sudah dikenal oleh semesta ini nih, Joe. Yo, Dr. Joe. Dr. Joe on the house, man. Dr. Joe is in the house. Nah, gitulah kurang lebih guys, people. Ini enggak, bukan is in the house, on the house. On the house. Dibayarkan. Kalau is in the house mah memang ada di situ. Ya ini on the house, jadi dibayarin. Oke. Nah, guys, people, itulah tadi rapper pertama ya, Bapak ya? Iya, rapper pertama. Yang menjadi musisi alam gaib dan juga keberuntungan ada di pihak talent sebetulnya karena kita mendapatkan fenomena yang betul-betul baru bagi tim kita juga, Bapak ya. Satu itu. Terus kita udah rapper, sudah ini komedian. Pernah ya? Iya, betul. Tapi kebanyakan musisi ya? Kebanyakan musisi. Iya, jadi musisi dan penyanyi, kebanyakan musisi dan penyanyi. Oke. Nah, closing statement, Bab, silakan, Bab. Ya, yang jelas ini adalah keselarasan. Musisi alam gaib itu adalah untuk keselarasan dan untuk kerjasama. Juga kita akan selalu memblending dengan semestanya. Tapi apapun tetap kita akan jujur seperti sekarang. Secara janganlah kita ini banyak berbohong lah begitu pada semesta. Kalau misalnya kita ini ngaku-ngaku berani, jangan. Ya. Jujur saja. Ini untuk gaib people semua. Kalau misalnya kita takut, dilawan pun akan semakin takut. Betul. Karena ketakutan kita itu justru permainan pikiran kita sendiri. Ketika kita dipermainkan oleh pikiran itulah yang akan nanti menguasai kita. Jadi tujuannya musisi alam gaib itu pertama untuk edukasi, dan kedua kita tidak ada gimmick, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap adil pada semuanya. Pada semesta, Bapak ya. Semesta itu kan luas. Ya. Kita bisa perform di depan mereka, kita bisa perform di depan manusia dan sebagainya. Inilah kita. Jadi Sampurasun, Sampurasun, terima kasih. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Sampurasun. Para pasukan matahari, kelompok berjiwa api, barisan dalam panji-panji hitam yang setia pada janji dan